Oke. Oke, Be. Oke, Be. Oke, guys. Oke, guys. Oke, guys. Oke, kita sampai ke chapter 3 ya, membahas Chapter 3. lagunya Mahal ini yang judulnya Sial. Sial. Kemarin sesi biasa, chapter pertama membahas musik, chapter kedua membahas Lirik. dan sampai ke chapter 3 membahas video klip. Ya, yang belum nonton ke chapter-chapter sebelumnya, silakan tonton, dicek. Yang mau request apa yang mau kita bedah, komen aja di bawah. Ya, oke, sip. Kita langsung aja begini. Guys, gue urung sih. Belum direkod. Rekod. Oke. Sip. Nah, kita langsung tonton dari official ya. Sampai sini udah agak berkesan Bim buat saya Bim. Gimana? Ini kan tadi digambarkan bahwa si cewek sama cowok bergandengan. Dan tiba-tiba cowoknya berjalan, si Mahal ini di kamar. Jadi ini menggambarkan sosok seseorang yang menangisi kepergian pasangannya. Mungkin ini akan si Mahal ini mungkin scene-nya mungkin cuma di kamar. Jadi menggambarkan bahwa si Mahal ini sedang menangisi kepergian seseorangnya itu. Jadi overthinking di kamar. Itulah intinya. Oke, lanjut. Tak terfikir olehku, aku pernah. Ya, kita coba baca ya, karena ini konsepnya unik dari Mahal ini. Konsepnya itu menampilkan curhatan netizen. Followersnya dia ya? Iya, followernya dia. Kalau umumnya kan itu lirik yang ditulis di itu kan lirik. Tapi ini curhatan netizen. Agak sulit sih emang karena tulisannya kecil dan terlalu cepat. Jadi harus kita banyak nge-pause ya. Ini coba baca dulu Bim. Di zoom. Apa nih bacanya? Jadi aku sama mantanku udah deket dan udah kayak pacaran dari November 2017. Kita resmi jadian akhir Januari 2018. Itu pun aku yang minta kepastian. Oh, kepastian intinya. Intinya kepastian. Jadi ya lanjut ya dulu lah. Itulah. Ini awal dari sebuah cerita lah ya. Awal dari sebuah cerita. Aku pernah beri rasa pada orang seperti. Oh, ini chat-chatnya ya. Kita baca semuanya aja. Biar lama gitunya. Ya aku nggak mikirin, sengeselin, senyebelin, sebawel, senggak bisa diem, marah-marah mulu, senggak mau ngalah kamu. Yang penting jujur aku tetap sayang sama kamu. Kamu pacar aku, itu semua udah tanggung jawab aku. Justru sikap itu yang bikin selalu kangen sama kamu. Ini chatnya. Dia bilang begini tiba-tiba chatnya. Oh, ini mungkin seperti screenshotan dari si itunya, si Betul. Cowoknya ya. Betul. Si lawan jenisnya lah. Ini kayaknya cowok sih. Tadi ini ceritanya dari siapa ya? Fahrutin. Itu. No. Marsha Zuleka ya. Kamu sial banget ya. Kita putus dengan alasan dia mau fokus kuliah dan stres ngurusin tes masuk kuliah. Tapi ternyata seminggu setelah putus dia jalan sama cewek lain. Bener kami alasannya mau fokus kayak yang di sesi kemarin nih. Sesi kemarin alasannya mau fokus kuliah, anjing juga ya. Dan akhirnya aku tahu dia udah deket, bahkan udah kayak pacaran sama cewek lain. Ini screenshot chatnya. Maafin aku ya Mar, setelah aku berpikir berkali-kali, menurut aku lebih baik kita putus. Aku sayang sama kamu, aku tahu ini keputusan paling pahit,
tapi aku juga nggak mau kecewain kamu terus. Itu kata-kata buaya ya. Kata-kata buaya, nggak mau ngecewain kamu, aku nggak cocok buat kamu terlalu baik, itu agak-agak anjing ya. Betul. Bentar guys. Ya, ntar ini mau ambil sesuatu ini. Lanjut tuh. Lanjut. Sia-sia takkan ku terima cinta sesaatmu. Nah, ini beda cerita lagi. Saya dari Cindy Hubbard. Siapa? Cindy. Tahun lalu aku kenal sama cowok dari aplikasi warna biru, mungkin Apa Twitter. ya? Twitter. Bukan Facebook. Kayaknya enggak mungkin. Facebook kayaknya Facebook. Beberapa kali nongkrong, Bocil kayaknya. ngopi dan jalan berdua. Gimana ya? Ya gimana? Ya gimana? Dia itu jago banget treat aku as a princess. Siapa yang nggak baper coba? Biasa itu laki-laki itu nge-treat pasangannya sebaik mungkin itu patut dicurigai. Apa maksudnya? Apa maunya? Enggak. Ya, aku udah nge-treat seperti dia seperti princess, tapi ya gimana? Kok jadi curhat ya? Lanjut aja. 26 Desember kita jadian. Nah, itu kejadiannya kapan? 2022. Enggak, tadi pertama nih. Enggak ada keterangannya. Nggak ada. Sebelumnya enggak ada, Win. Tahun lalu. Tahun lalu Berarti 2022. Yo. Kok ketawa? Agak buta nih nggak lihat. 26 Desember 2022 kita jadian. Belum sebulan, 18 Januari, aku dicat sama nomor baru yang ternyata mengaku istri pacar aku. Loh, perselingkuhan kok, kenapa kasusnya seperti teman-teman kita ya? Aduh, kasusnya seperti teman-teman kita nih. Anjing juga ya. Awalnya aku nggak percaya dan berusaha selidikin. Kejadiannya 22 Desember. Ini di chatnya 18 Januari tahun ini, 2023. Perkis. Oh iya ya. Iya, jangan-jangan namanya samaran gitu. Enggak, tapi kan ini kan putus. Coba. Awalnya aku nggak percaya dan berusaha selidikin. Akhirnya kebongkar semua itu benar. Dia cerita keburukan istrinya dan mau menceraikan. Waduh. Biasa laki-laki yang udah kegap kan gitu. Iya. Ini beda, ini bukan Beda. Konteks kayaknya. Lanjut aja. Semua itu omong kosong. Sebelum menyadari hal itu, dia pintar banget ambil waktu pas di rumah. Aku lagi bicara. Oh, di rumah aku. Bicara sama nenek aku. Mungkin deketin. Ya, gimana? Oh, deketin si neneknya. Dia pinjem KTP dan suruh aku foto verifikasi karena fokusku terpecah dan lengah. Aku nggak sadar kalau itu pinjol. Berkali-kali aku ditagih lewat telepon, tapi pacar aku nggak ada respon sama sekali. Oh, itu jadi verifikasi yang atas namanya berarti si ceweknya itu gitu. Betul. Dan berakhir istrinya yang lunasin hutang suaminya. Aku nekat chat istrinya. Aku bener ngerasa sial kenal sama dia, bahkan keluarga juga udah suka sampai bahas ke tahap selanjutnya. Di saat mau nyoba buka hati, malah trauma lagi dan susah untuk percaya sama cowok sekarang. Oke, jadi intinya nih cowoknya sepertinya cuman cari-cari keuntungan ya. Mungkin emang mau tipu-tipu pinjol gitu. Niatnya dari awal kayaknya udah gitu. Mungkin. Iya, niatnya udah gitu. Karena nggak mungkin ada niat apa mau nikahin karena udah punya istri ya. Jadi nggak mungkin. Istri dan cuma pinjol kan. Jadi cuma nyari korban pinjol aja kayaknya. Kayaknya gitu. Korban pinjol. Hati-hati sekarang cewek-cewek yang mau disuruh pub sama foto KTP. sama KTP jangan mau sekarang cowoknya pinjol ya.
terlanjur mencintaimu yang datang Bisa cerita lagi Bim. Dari Haru. Haru apa haru? Haru. Haru. tak terfikirkan Yap. olehmu. Oke, ini ada screenshotan chatnya ya. Iya. Ini dari Harunya nih. Aku mau nanya sebenarnya hubungan kita apa sih? Kepastian. Nah, terus cowoknya jawab, Kepastian. ya sahabat lah. Aku udah anggap kamu kayak adik sendiri. Segitu sayangnya aku udah kayak keluarga sendiri. Itu si Haru cewek apa cowok? Kayaknya cewek. Kok dianggap adik? Haru berarti dianggap cewek. Harunya cewek. Harunya cewek. Ini yang nganggap sahabat ini kan si laki-lakinya. Oh, aku nganggap iya. kamu kayak adik. Kakak adikan. Kakak adikan lah. Ya alasannya macam-macam lah. Ini kok nganu terus. Ini video Isan Bim. Sisa no. Video mati. Hatiku hancur karenamu tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Terus lanjut, ini chatnya dari Harunya. Maaf, aku udah bingung sama sikap kamu selama 5 tahun ini. 5 tahun. 5 tahun PDKT. 5 tahun mereka dekat, Terjebak ya. terjebak. Giliran mau nyatain perasaan, nganggapnya kakak adik. Iya, kakak adik. Itu udah. Aku pikir kamu selalu kasih harapan, ternyata aku salah. Terserah kamu, jangan lagi kamu antar jemput di kampus. Jangan lagi ada pertanyaan seolah kamu care. Aku heran sama kamu, ngapain ngajakin ke teman hampir tiap hari cuma berdua. Ngapain juga kamu genggam tangan aku selama ini. Anjing, udah genggam tangan Bim. Ternyata cuma Dianggap kakak adik. dianggap kakak adik. Mungkin apa ya? Menurutmu kamu sebagai cowok pernah nggak kayak gitu? Ini kasusnya banyak sebenarnya ya. Kasus yang sering terjadi. Cuman kalau sampai 5 tahun agak keterlaluan ya. Agak keterlaluan sampai 5 tahun nggak ada kepastian apa-apa. Apakah selama 5 tahun ini Ceweknya yang selalu berharap mungkin. Iya itu pasti, tapi maksudnya berarti selama 5 tahun ini mereka nggak punya pacar juga. Kan ini kan cuman deket. Iya. 5 tahun jomblo terus. Jomblo terus berarti. Keduanya. Mungkin cowoknya juga nutup-nutupin bisa jadi kan. Bisa jadi. Cuma tapi kalau ngelihat chatnya ini dia antar jemput ke kampus setiap hari. Kan biasa anggap teman kan, misalnya alasannya sebagai cowok buaya kan nganterin teman kuliah. Ini kasihan si cewek nggak punya motor. Kadang yang aneh itu apa tujuannya si cowok ini? Mungkin memang penjajakan. Tapi selama 5 tahun dia nggak ketemu nggak ketemu feel-nya. Karena feel kan susah. Mau ketemu 10 tahun nggak ketemu bisa. Harus yang pertama kali udah ketemu feel-nya cocok bisa juga. Ininya berarti cinta itu nggak bisa dipaksa, guys. Nggak bisa dipaksa. Cuman mungkin ini mungkin kebaikan dari cowoknya ya. Kalau cowoknya niat jahat, udah lo itu udah habis si cewek. Nah kan kita nggak tahu juga. Oh iya. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu udah habis. Makanya dia marah. Kita nggak tahu. Erina Jayanti. Cewek-cewek semua ya. Cewek semua. Awal deket sama dia, semuanya berasa bahagia kalau dilakuin sama dia. Seiring berjalannya waktu, status kita yang tadinya temen menjadi pacar. Semua perlakuan dia manis dan pembawaannya selalu tenang. Yang ngebuat aku selalu nyaman bareng dia. Oke, ini awal ceritanya ya. Awal ceritanya. Aku mau dia jadi orang pertama yang selalu aku ajak ke tempat wishlist aku. Ke tempat yang dia inginkan kan, orang punya wishlist. Misalnya aku pengen ke sini ya. Dia pengen ngajak si cowoknya ini ke tempat itu. Pertama. Momen. Nyari momen. Semua berjalan indah hanya selama 1,5 tahun.
Ternyata banyak kebohongan yang aku nggak tahu. Sial banget, setelah menjalani hubungan yang cukup panjang, ternyata dia masih berhubungan dekat sama mantannya. Bahkan ternyata mereka pernah aborsi. Wah, anjing. Kenapa gitu ya? Kalau dari ya ini banyak sebenarnya Cowok brengsek lah kamu. orang. Aduh. Oh, coba. Oke. Orang. Jadi laki-laki yang berhubungan sama mantannya itu banyak sebenarnya aja. Banyak ya. Tidak, maksudnya bukan hal yang aneh. Tabu. Kan bisa jadi berhubungan sama mantannya tuh nggak harus gitu kan, Ya, nggak juga kan, cuma sekedar cuma berhubungan gini aja bisa juga. Ada juga yang nggak pacaran tapi ketika butuh oke lah. Tuh, ada juga buat kangen-kangen nih. Ya, buat kangen-kangen. Tapi ini yang jadi sebuah masalah besar itu ternyata mereka pernah aborsi. Ini pertanyaannya gini, apa dulu nih, aborsi waktu masih pacaran? Ya, apa aborsi ya waktu pacaran sama si ini. Jadi gini nih, ini kan tadi si cewek nih ya. Cowoknya namanya A. Mantannya namanya B. A sama B itu waktu pacaran, si B-nya itu hamil. Terus aborsi. Setelah itu mereka putus, baru ini pacaran sama ceweknya itu. Bisa jadi begitu, bisa jadi enggak. Bisa jadi waktu sudah pacaran sama si C, si A sama si B masih berhubungan dan sampai hamil. Mungkin bisa yang bikin sakit kan seperti itu. Kalau aborsinya udah dari dulu mungkin nggak ditulis seperti ini, nggak bakal sakit hati. Ini kan mungkin waktu berhubungan sama si C ini, yang si curhat ini, si A sama si B masih berhubungan sampai hamil. Nah itu sakit hati, merasa dihianati. Kok iso loh? Kok iso ya? Selama hubungan sama aku kok kamu menghamilin orang lain? Orang lain sama aborsi kan jahat banget. Wih, direkod mana? Wih, video nih. Beneran mati. Yes. Lanjut. Gak cuma itu, dia juga selingkuhin aku berkali-kali dengan perempuan lain. Aku di sini mati-matian sembuh dari trauma yang dia buat, dan dia segampang itu dapat cewek baru yang katanya tetangganya. Ini masih cerita yang putus langsung dapat lagi tetangganya itu. Emang bajingan nih berarti. Dan waktu mereka masih hubungan ini berkali-kali selingkuh juga si cowoknya emang ya itu kobra. Salah satu penyakit yang nggak bisa sembuh itu selingkuh. Di dunia ini yang nggak bisa sembuh itu dua. Satu selingkuh, yang kedua judi. Kalau minum itu masih bisa sembuh. Tapi judi masih mungkin bisa sembuh juga. Nggak bisa. Pengalamanku orang yang berjudi nggak bisa sembuh. Ini bicaranya bukan yang judi coba-coba ya. Judi yang udah sampai batin. Kalau selingkuh pun mungkin bukan selingkuh yang coba-coba. Kan ada selingkuh yang coba-coba, ada yang tidak disengaja itu, yang tidak disengaja ada. Tapi kalau udah si orang udah berniat selingkuh, kan ada memang yang niat selingkuh kan ada. Itu yang niat udah pernah mempunyai niat selingkuh itu nggak bakal sembuh. Niat ya, bukan karena keterpaksaan atau keadaan yang membuat selingkuh, bukan. Niat, judi pun yang niat. Tapi mungkin kalau judi misalnya ada orang yang main judinya parah, mungkin frekuensinya bisa turun, bisa turun, tapi nggak bisa hilang, ya. Mungkin mainnya cuma waktu Piala Dunia itu seperti itu. Tetap judi ya, tetap judi ya. Lanjut. Dibilang dendam iya, curang rasanya, sakit ini dibalas hanya dengan maaf. Jadi cowoknya cuma bilang maaf. Kenal kamu adalah sial untukku. Iyalah. Ya, kalau aku jadi kakakmu juga tak pacul itu si cowoknya. Iyalah, kurang ajar lah. Oke, jadi dari kesimpulan video klip ini gimana, Cid? Kita dari tadi fokus cuman sama
liriknya ya. Nah, suratannya. Kita nggak lihat scene-nya bagaimana, itunya bagaimana ya, kita karena secara keseluruhan memang konsep itu yang mau ditonjolkan sama Malini. Konsep itu yang masih fresh nih di Indonesia, bahkan mungkin di dunia baru Malini nih yang kasih suratan-suratan isian ditaruh di video klipnya. Karena mungkin secara lagunya dari sebelum video klip ini keluar lagunya udah meledak duluan. Ya, jadi dia nggak butuh lagunya didengerin lagi. Ya, mungkin seperti itu. Jadi cuma ini ada plus minusnya. Kita bahas minusnya dulu. Minusnya jadi video klipnya itu nggak fokus sama videonya. Bahkan telinga kita pun nggak mendengar si musiknya. Betul. Nah, iya kan? Betul. Karena kita terlalu fokus sama lirik-lirik atau suratan itu. Itu kekurangannya. Esensi dari video klip atau video musik itu hilang. Jadi seperti sebuah cerita, sebuah curhatan netizen yang dikasih backsound aja. Ini seperti itu. Kekurangannya menurut saya nih, ya, seperti itu kekurangannya. Kelebihannya ini akan bisa menaikkan traffic di YouTube. Kenapa bisa gitu? Karena viral. Karena dengan adanya konsep ini kan menarik banyak orang. Orang pingin baca ceritanya itu yang ada di itu. Apa aja sih curhatannya, apa aja sih? Yang masuk curhatannya siapa sih? Iya, curhatannya siapa? Terus ceritanya seperti apa? Nah, itu kan banyak mungkin yang penasaran. Jadi videonya nggak, istilahnya kalau aku bilang nggak kaget kalau ini sampai trending. Nggak kaget, udah dari pertama dia rilis aku nggak kaget kalau ini sampai ke peringkat 1 pun aku nggak kaget, karena memang ya cocok banget sama netizen Indonesia yang suka kepo. Cocok banget ini. Dan tema ceritanya mungkin relate sama banyak orang juga. Ya, relate. Dan untuk video klipnya jujur secara sinema, secara pengambilan dan lain-lain nggak terlalu fokus. Jadi nggak perlu video yang bagus-bagus, memang seperti itu. Dan dari tadi setelah dari awal pegang-pegangan tangan, selanjutnya cuma scene-nya di kamar, nyanyi di kamar. Itu ya mungkin karena si videografer atau sutradaranya udah konsep bahwa ini nggak bakalan dilihat nih, jadi nggak usah bagus-bagus kita buat. Video kayak gini tuh budgetnya murah tapi berarti Cep. Ini dilihat dari sisi kamu yang ya mungkin kalau bisa aku buat di daerah ya, ini kan kami dari Pekalongan ya, kalau yang belum tahu. Kebetulan Jepri ini juga sering bikin video klip ya, beberapa film. Ya. Ya nanti kita tayangin juga besok kita beda. Nanti kalau viewernya udah banyak, tapi kalau ini belum, nggak usah. Secara budgeting, kalau aku buat di Pekalongan, ini mungkin untuk sewa rumah sekitar 3 jutaan, terus peralatan kamera dan lain-lain itu bisa 10 lah. 10 itu pakai alat yang lumayan. 13 buat talentnya kalau di sini 1 juta lah satu orang. 1 juta 9 berarti 14. Mahal ini nggak hitung nih, secara talent mahal ini nggak kita hitung. Terus kru itu mungkin sampai berapa ya? 5 lebih kayak, karena itu kan ada makeup artist dan lain-lain. Mungkin 10 lah, kru 10 orang. Kalau di sini kru 10 bisa 500-an, bisa satu orang 500.000, bisa 500.000. Itu berarti kalau 19 berarti 5 juta tambah 19. Terus untuk editing mungkin di sini 1 juta sampai 2 juta bisa untuk garap seperti ini, kita bulatkan di 20. Nah, mungkin untuk si penulis cerita dan tetek bengeknya apa itu namanya, sutradaranya, nah itu kasih 5 juta 25, dan mungkin akomodasi sama snack makanan itu 5 juta, jadi kira-kira di 30 bisa lah buat kayak gini. 30 juta. Ini cara hitung-hitunganmu ya? Cara hitung-hitunganku, nggak tahu
mungkin yang bikin video Bisa jadi 10 juta toh. oh iya Nah, ternyata bisa jadi. 10 juta ternyata temannya semua nggak bayarin sama sekali mungkin bisa 10 juta tapi 30 untuk kelas mahal ini murah banget ini Murah, banget gampang 30 juta. gampang 30 juta udah keluar 30 juta Oke, oke ya sampai segini kesotoyan kita belagu udah lagu udah lagu. sampai jumpa di Episode selanjutnya. Silahkan mungkin ada yang nggak setuju atau gimana dari bahasan kami di Komen aja. komentar aja Kita sharing lah. kita sharing bersama atau kalian mau dibedahin apa komen-komen aja silahkan di komen nggak usah di subscribe tonton aja di like yang penting nggak usah subscribe apa yang penting di komen sama di like Ya. like Oke. Nanti komen yang menarik kita bacain. ya dan akan dapat hadiah ya Hadiah hadiahnya giveaway apa? dari Cagar Production. Ya. Hadiahnya Foto adalah senyuman kita foto senyuman Mas Jepri. Oke. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya. Bye. Bye.